Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di videoku kali ini aku mau ngebahas salah satu serumnya dari Aquaskin yang series dari Your Skin Day, yaitu serum salicylic acid-nya. Dulu aku udah pernah bahas yang tonernya ya. Nah, kali ini aku mau bahas yang serumnya. Untuk packagingnya sendiri dia di botol pipet gini. Ini isinya ada 30 ml, sama ya. Kayaknya semuanya rata-rata isinya 30 ml yang Your Skin Day ini. Untuk warnanya dia pink muda, mirip sih. Jadi yang series salicylic acid memang warnanya pink-pink gini, pink soft. Ini manfaatnya untuk jerawat dan komedo ya, yang series salicylic acid itu tadi. Untuk packagingnya sendiri dia botol pipet seperti ini. Untuk botol pipetnya sendiri sebenarnya enggak yang bagus banget, tapi enggak yang jelek juga sih, karena selama aku menggunakan kadang dia netes-netes, jadi enggak kekunci gitu. Tapi sih lebih seringnya sih masih terkendali ya, bukan yang kayak tiap kali dikeluarkan dia selalu netes-netes sendiri sih, enggak, cuman kadang-kadang pernah seperti itu beberapa kali. Terus ya terus kalau dari segi teksturnya ini tipe-tipe yang gel, water gel gitu. Nah, bisa dilihat dia nggak gampang mengalir ya, jadi harus diratain. Tapi untuk diratainnya sih masih gampang, masih oke, nggak ada masalah. Cuman untuk meresapnya menurutku ini agak-agak butuh waktu. Sama layeringnya juga dia agak-agak mikir, karena kalau salah layering biasanya bisa menyebabkan peeling. Makanya aku kalau pakai ini biasanya aku nggak layering terlalu banyak, karena agak-agak mikir layeringnya. Terus juga kalau yang salicylic acid seperti ini kan BHA biasanya lebih ampuh kalau kita oleskan pertama kali ya. Sementara ini kan bentuknya serum, bukan toner. Kalau toner dioleskan pertama kali mungkin oke. Tapi kalau serum dioleskan pertama kali kan agak-agak aneh rasanya. Biasanya sih aku butuh toner dulu. Sementara kalau aku pakai toner dulu baru pakai ini, nanti efektivitasnya menurun. Jadi saranku sebelum pakai ini biasanya aku pakai toner yang punya sifat exfoliating juga, tapi yang kadarnya cukup rendah, yang mild, yang ringan aja. Karena kalau pakainya hydrating toner terus baru pakai serum ini, biasanya efektivitasnya aku rasa jauh berkurang sih. Ingredientsnya aku bahas ya agak cepat aja. Yang pertama ada water, dia water based serum. Terus ada glycerin sebagai humectant biasa ya, butiran glikol, humectant, salicylic acid, ini BHA-nya. Dia salicylic acid-nya itu ada 2%, jadi emang maksimal salicylic acid biasanya 2%. Terus ada hidroksietil selulose. Dia ini untuk viscosity control, jadi untuk mempertahankan teksturnya supaya tetap seperti gel. Terus ada biosaccharide gum, ini untuk soothing dan moisturizing. Terus ada zinc PCA. Zinc PCA ini zincnya itu biasanya untuk mengontrol produksi minyak, jadi dia menghambat produksi bakteri juga. Sementara PCA-nya itu salah satu NMF, natural moisturizing factor, jadi dia membantu untuk menghidrasi. Biasanya kalau yang produk untuk anti akne ya, kadang-kadang kan ada zincnya. Kalau aku sih cocok kayak The Ordinary Niacinamide, dia kan niacinamide plus zinc ya. Itu aku cocok sih, kombinasi niacinamide plus zinc itu bisa membantu mengatasi jerawat menurutku. Next ada sodium benzoat. Sodium benzoat ini semacam preservatif ya. Jadi dia membantu untuk awet lah, mengawetkan. Cuman ini fungsi khususnya itu untuk mengatasi jamur pada skincare. Next ada disodium eta, sama, ini juga pengawet, tapi yang ini chelating agent, jadi dia mengikat logam. Terus next ada Melaleuca alternifolia leaf extract atau tea tree. Tea tree ini anti akne ya, anti akne, anti bakteri. Dia juga bisa sebagai antioksidan. Biasanya juga memang sering digunakan di produk-produk anti akne. Next ada tocopherol asetat, ini sebagai antioksidan. Terus ada sodium bisulfit, ini antioksidan dan preservatif juga. Terus next yang terakhir ada propilen glikol. Ini bisa sebagai pelarut dan juga bisa sebagai humectant. Jadi ini termasuk kategori aman tapi bisa mengiritasi bagi mereka yang sensitif. Nah, sekarang aku mau bacain manfaatnya, klaimnya ya, dari klaimnya dia.
Klaimnya dia yang pertama mengurangi komedo hitam dan komedo putih, terus membantu melawan jerawat, mengurangi kadar minyak berlebih, dan mengangkat sel kulit mati. Kalau di aku sendiri, yang mengurangi komedo hitam dan komedo putih nggak seefektif itu sih. Menurutku agak kurang efektif. Perlu booster. Booster itu biasanya suatu skincare yang aku pakai sebelumnya yang fungsinya kayak meningkatkan efektivitasnya serum ini. Jadi serum ini tuh menurutku kurang efektif di aku dalam hal membersihkan komedo. Jadi perlu skincare lain supaya dia efeknya lebih uh, meningkat lah, supaya efeknya lebih terasa, lebih lebih kelihatan. Terus kalau mengontrol kadar minyak di wajah, ya aku setuju sih. Dia bikin kadar minyak kita stabil. Terus membantu melawan jerawatnya, aku nggak setuju. Aku selama pakai ini nggak ada perubahan signifikan di jerawat sih. Beda sama yang tonernya. Kalau yang tonernya emang bagus, dia emang efek banget buat jerawat. Kalau yang ini kok enggak, aku nggak ngerasain sama sekali kalau untuk jerawat. Terus mengangkat sel kulit mati, ya sama ya, sama seperti mengatasi komedo tadi. Jadi harus pakai booster itu tadi menurutku. Booster yang aku gunakan ada beberapa sih. Aku pernah pakai dalam bentuk essence booster, memang dia sebagai booster, atau aku pakai produk yang punya manfaat mengangkat komedo. Jadi dia kayak, tahu nggak Sambaini yang green tea tox yang sebagai yang kayak sabun wajah tapi dia ngeluarin bubble-bubble itu tadi. Nah, itu kan dia agak ngefek ngangkat komedo ya. Nah, kalau aku kombinasiin pakai itu kemudian pakai ini, ya dia ngefek. Tapi kalau cuma pakai ini aja kurang, dia nggak bisa ngangkat komedo. Jadi itu tadi maksudku, ada booster tuh ada produk lain yang aku kombinasikan dengan produk ini, baru dia ngefek. Tapi kalau ngandelin ini doang satu, dia nggak ngefek. Terus untuk kekurangannya tadi yang aku bilang ini agak kering ya. Dia menurutku kurang cocok kalau buat tipe kulit kering. Jadi mungkin ini lebih fokus ke kulit oily acne prone skin. Terus kalaupun kalian punya kulit kering dan tetap pengen pakai ya silahkan. Tapi setelah itu pakai hydrating serum. Next, masalah jerawat tadi kan dia ngeklaim mengatasi jerawat tapi nggak berhasil di aku ya. Nah, kalau aku sendiri aku akalin sih biasanya. Selain aku pakai serum ini, aku juga pakai produk yang mengandung niacinamide. Jadi kombinasi niacinamide sama salicylic acid kalau di aku pribadi sih lumayan efektif untuk mengatasi masalah jerawat. Tapi pastikan dulu niacinamide-nya memang kalian udah cocok, udah jelas produk niacinamide yang kalian cocok dan ngefek di jerawat. Jadi kalau dikombinasikan itu efeknya akan meningkat. Terus selain itu kadang-kadang aku juga layering dia sama retinol. Retinol yang dalam bentuk moisturizer ya. Kalau retinol yang dalam bentuk serum aku takutnya overexo. Jadi biasanya aku pakainya retinol yang dalam bentuk moisturizer. Itu pun aku agak harus hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati biasanya dia bisa bikin kulit terasa sangat kering ataupun jadi sensitif lah. Jadi gampang kemerahan. Jadi agak-agak pikir juga sih. Gini, menurutku produk ini tuh kok di aku efektivitasnya agak kurang. Nggak seperti tonernya. Kalau tonernya emang nampol. Kalau serumnya menurutku kurang. Makanya karena dia kurang efektif, aku jadi sering kombinasiin dia sama produk-produk lain seperti retinol atau niacinamide. Cuman masalahnya kalau terlalu sering layering dengan produk-produk aktif selain, kulit bisa jadi sensitif. Jadi aku kok kurang merekomendasikan serum ini. Aku udah nyobain beberapa toner Avoskin ya. Aku juga mencobain beberapa serum Avoskin. Kok aku lebih suka sama toner-tonernya daripada sama serum-serumnya. Itu pendapatku pribadi ya. Sejauh ini sih aku lebih suka sama toner-tonernya. Dia efektivitasnya bagus, sementara eh, efek sampingnya rendah. Sementara kalau serum-serumnya, aku kok ngerasain efek sampingnya lumayan kerasa, sementara efektivitasnya nggak sebanding sama efek sampingnya. Itu pendapatku pribadi seperti itu. Oke, sekian reviewku kali ini. I hope it helps. Semoga membantu memberikan referensi kepada kalian untuk memilih serum salicylic acid. See you next time. Bye-bye.